Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sobat sehat RSUNS. Kali ini kita akan ngobrol bersama narasumber Kepala Ruang Bangsal COVID lantai 7 RSUNS, Mbak Wahyu Jati Priandadi. Panggilnya siapa, Mbak? Jati, Mas. Dengan Mbak Jati. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Nah, kita akan ngobrol tentang bangsal COVID RSUNS nih, Mbak. Kapasitas bangsal COVID RSUNS sendiri itu ada berapa? Ya. Jadi pertama saya akan bahas rumah sakit UNS sendiri itu punya 2 bangsal isolasi COVID, Mas. Ada di lantai 5 dan juga di lantai 7. Di lantai 5 itu ada totalnya 34 bed. Kemudian yang di lantai 7 itu ada 2, ada bangsal dan juga ada ICU dan HCU. Yang bangsal itu ada 24 bed, kemudian yang ICU HCU itu ada 5 bed. Dan juga ada tambahan lagi 2 kamar itu untuk HCU neo dan juga bayi. Untuk jumlah tenaga kesehatannya sendiri, ini ada berapa orang? Ya, kalau yang di lantai 5 itu SDM-nya untuk khususnya perawat sendiri ada 28 perawat. Kalau yang di lantai 7 karena beda ya, Mas, jadi ada bangsal sama ICU. Yang bangsalnya ada 20 perawat, yang di ICU-nya ada 12 perawat gitu. Nah, selama bertugas nih, tenaga kesehatan menemui kendala apa saja? Ya. Contoh simpel aja. Kalau kendala sebenarnya banyak sekali, karena teman-teman kalau jaga itu kan di ruang isolasi yang harus memakai APD level 3, harus berhazmat lengkap gitu. Jadi kendala yang paling sering teman-teman rasakan itu gampangnya nih pas mau pasang infus, mereka kan pakai Google nih, embun nih Google-nya, jadi nggak kelihatan. Jadi pas mau pasang infus atau ambil darah itu harus benar-benar ngelihat sampai venanya kelihatan baru ditusuk. Soalnya kalau nggak gitu ya ketutup semua sama embunnya Google-nya. Jadi agak sulit juga ya? Iya. Terus apa yang ingin disampaikan Mbak Jati nih kepada masyarakat luas? Ya, kalau dari saya sendiri itu sebenarnya ada 2. Yang pertama itu ini sebenarnya teman-teman atau masyarakat itu sudah tahu sekali, sudah diulang-ulang bahkan. Jadi tetap melaksanakan protokol kesehatan. Soalnya itu memang penting sekali, Mas. Harus pakai masker, terus mencuci tangan, hindari kerumunan. Ya, walaupun itu sebenarnya masyarakat pasti sudah paham, sudah tahu, tetapi ya nyatanya banyak yang nggak mematuhi protokol itu. Iya, di jalan-jalan banyak kan yang udah nggak pakai masker, yang udah COVID apa sih gitu. Tapi nyatanya ya bahkan 1 minggu 2 minggu ini aja pasien COVID meningkat banyak sekali. Nah, yang kedua nih yang ingin saya sampaikan, di rumah sakit UNS itu memang rumah sakit rujukan untuk COVID, tetapi kami sudah menyiapkan SOP sendiri untuk pasien COVID dan juga non-COVID. Ya, jadi ketika pasien masuk, misalkan ke IGD, pasien masuk ke IGD itu pertama kita akan disambut di triase. Di triase sendiri, perawat atau dokter yang bertugas itu sudah memakai APD level 3, sudah lengkap. Jadi akan diperiksa di situ, di anamnesa, kemudian dilakukan screening. Kalau memang kondisi atau ada gejala yang mengarah ke COVID, itu nanti akan dikonsulkan ke DPJP terkait apakah ini akan ditempatkan ke bangsal isolasi COVID atau enggak gitu. Kalau memang dokternya nanti advice-nya pindah ke bangsal isolasi COVID, itu jalurnya sendiri juga sudah beda gitu. Jadi ketika pasien mau dipindah, kita tidak memakai jalur yang non-COVID. Jadi beda nih, Mas, jalurnya sendiri. Jadi ada jalur ke ruangan COVID, jadi ada di tenda luar, kemudian liftnya juga beda, liftnya sendiri, terus nanti di atas akan langsung menuju ke ruang COVID gitu. Jadi liftnya cuma 1 untuk pasien COVID itu, cuma 1. Jadi nanti sampai di atas akan disambut sama perawat atau petugas yang dengan APD level 3 udah siap diterima, kemudian akan ditempatkan ke ruangannya. Di ruangan itu sendiri juga kita masih disesuaikan lagi nih. Kalau misalkan masuknya itu dengan suspek, tidak mungkin dicampur dengan pasien positif atau confirm gitu.
Jadi ketika pasien masuk, pasien suspek ya pasti akan dijadikan dengan pasien suspek. Kalau misalkan positif, gitu ya? iya. Jadi yang positif juga sendiri gitu. Nah, ketika pasien suspek masuk, itu akan dilakukan swab diagnostik 2 kali, swab pertama dan juga swab kedua. Kalau misalkan hasilnya sudah keluar dan positif, itu akan kita pindah lagi ke ke ruangan untuk disendirikan, karena nggak mungkin nih digabung pasien suspek sama pasien positif gitu. Jadi untuk masyarakat laksanakan protokol kesehatan, dan juga kalau misalkan memang ada keluhan, ada sakit, nggak usah memaksakan diri di rumah, ditahan-tahan sampai sakitnya tambah parah. Datang aja, tetap periksa ke rumah sakit supaya dapat pelayanan yang lebih tepat gitu. Biar segera tertangani gitu. Jadi masyarakat di luar sana kalau mau periksa ke rumah sakit UNS itu nggak perlu takut. Iya, nggak usah takut. Khawatir. Iya. Nggak usah takut. Aman kok, rumah sakit UNS tuh aman sekali. Jangan sampai nunggu penyakitnya parah baru diperiksakan ya. Siap, benar sekali Mas. Baik, terima kasih ya. atas penjelasannya Mbak Jati dan waktunya ya. Ya. Semoga bermanfaat. Amin. Sampai jumpa lagi di obrolan siang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.